Apakah dominasi dolar Amerika Serikat di ambang kehancuran? China kini berdiri di garis depan revolusi finansial global. Sebuah langkah besar sedang dipersiapkan, bukan oleh satu atau dua negara, tetapi oleh 30 negara sekaligus. Tanggal 31 Agustus 2025, semua mata akan tertuju ke Tianjin, China. Kota pelabuhan yang biasanya tenang ini akan menjadi tuan rumah dari salah satu konferensi geopolitik paling strategis di tahun ini. Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Shanghai atau KTT-SCO 2025. Dalam forum ini bukan hanya isu keamanan atau kerjasama regional yang dibahas, tapi satu topik utama akan mendominasi panggung, dedolarisasi, yakni langkah sistematis untuk mengurangi atau menghapus ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. China telah mengundang 30 negara dan organisasi internasional yang kemungkinan besar adalah negara-negara berkembang dengan tujuan serupa, diversifikasi cadangan devisa, penguatan mata uang lokal, dan penggunaan emas sebagai instrumen moneter. Apa artinya ini bagi sistem keuangan global? Bayangkan jika 30 negara mulai menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan menggantinya dengan yuan Cina, rubel Rusia, atau bahkan sistem barter digital berbasis blockchain. Ini bukan sekedar wacana, tapi rencana strategis yang sedang dijalankan. Baru-baru ini, dalam forum wali kota global SCO, China bahkan mengusulkan platform perdagangan digital, sebuah sistem baru yang memungkinkan negara-negara anggota melakukan transaksi lintas batas tanpa dolar Amerika Serikat. Namun, perlu dicatat, platform ini hanya akan diluncurkan jika semua negara anggota menyetujui konsensus. Jika disepakati dalam KTT Tianjin nanti, maka ini bisa menjadi pukulan telak bagi dominasi finansial Amerika Serikat. Presiden Xi Jinping sendiri menjadikan KTT ini sebagai forum terbuka untuk semua pihak. Tujuannya membangun koalisi global baru untuk mendesain ulang arsitektur ekonomi dunia. Dedolarisasi adalah proses di mana negara-negara beralih dari penggunaan dolar Amerika Serikat ke mata uang lokal atau alternatif lainnya dalam perdagangan dan cadangan devisa. Kenapa ini penting? 1. Mengurangi dominasi ekonomi Amerika Serikat. 2. Meningkatkan kedaulatan moneter. 3. Membuka jalan bagi sistem keuangan multipolar. Tahun ini, 92% perdagangan antara China dan Rusia diselesaikan tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat. Mereka menggunakan yuan dan rubel, dan ini menjadi bukti nyata bahwa dedolarisasi bukan lagi teori, tapi kenyataan. Organisasi Kerjasama Shanghai terdiri dari 10 anggota utama. China, Rusia, India, Iran, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Turkmenistan sebagai pengamat. Dan kini dengan tambahan 30 negara undangan, SCO berubah dari sekedar organisasi regional menjadi poros kekuatan global baru. Tidak hanya soal mata uang, KTT SCO 2025 juga akan membahas kerjasama transportasi lintas negara, investasi dan infrastruktur kota cerdas, teknologi dan AI, hubungan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi hijau. Dengan kata lain, ini bukan hanya forum ekonomi, tapi juga forum peradaban masa depan. Jika dedolarisasi benar-benar dijalankan secara luas, dampaknya bisa melemahkan nilai tukar dolar, menurunkan pengaruh Amerika Serikat dalam IMF dan Bank Dunia, menyebabkan pergeseran investasi global ke Asia. Dan tentu saja, Washington tak akan tinggal diam. Amerika Serikat kemungkinan akan menggunakan diplomasi, tekanan ekonomi, atau bahkan strategi militer halus untuk membendung gerakan ini. Namun kini semuanya sudah terlambat, dunia telah berubah, dan China berada di pusat perubahan itu.
Kita sedang menyaksikan perubahan tatanan global terbesar sejak Perang Dunia II. Jika dedolarisasi benar-benar menjadi kenyataan pasca KTT SCO 2025, maka dunia akan memasuki era pasca dolar. Siapa yang akan diuntungkan? Siapa yang akan kehilangan kekuasaan? Kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan.